Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua. Thank you yang udah join. Di sore ini gue bakalan coba sharing tentang cara membuat framework documentation menggunakan Doxy. Oh ya, mungkin gue perkenalan sekilas. Mungkin belum ada yang kenal. Ya, perkenalkan, nama gue Aris Supriyatna. Saat ini kerja di Bibit sebagai iOS engineer. So, ya. Yeah. Nah, apa sih Doxy itu? Jadi Doxy ini merupakan sebuah framework baru dari Apple yang dikenalkan pada acara WWDC kemarin ya. Mungkin buat yang udah ngikutin eventnya pasti tahu gitu apa itu Doxy. Doxy ini basically ya singkatan dari bisa dibilang documentation compiler atau documentation catalog gitu ya. Ya banyak sih artinya gitu. Nah itu mungkin sekilas tentang Doxy. Intinya kita bakalan membuat sebuah dokumentasi pada sebuah framework gitu. Nah ya biasanya kan misalkan kita membuat sebuah Swift framework gitu ya, tentunya ada code-nya juga gitu, dan ketika di-compile akan menjadi Swift framework. Di sisi lain kita juga bisa compile menggunakan Doxy untuk mengenerate dokumentasinya gitu. Nah, bakalan ada generate semacam ya build archive gitu ya. Namanya Doxy archive. Kayak ketika kita build iOS app aja gitu. Nanti bakal ada satu file Doxy archive-nya. Nah, untuk lebih menarik lagi gitu ya dokumentasi pada Swift package kita bisa menambahkan yang namanya Doxy catalog. Ya nanti di sini kita bisa membuat berbagai macam dokumentasi. Maksudnya kayak susunan dokumentasinya seperti apa gitu, terus bisa membuat tutorialnya juga dan lain sebagainya. Masih banyak lagi gitu ya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu gitu. Nah, ketika Doxy catalog ini di-compile menggunakan Doxy compiler, maka akan generate sebuah Doxy archive. So, sekarang gimana sih cara nambahin Doxy-nya gitu ya di Swift framework atau Swift package yang existing ataupun yang baru gitu. Nah, ini cara menambahkan documentation catalog pada Swift framework existing. Kita bisa tambahin template baru pada Swift framework kita gitu ya. Kita pilih di bagian section documentation, nanti di sini ada namanya documentation catalog. Nah, kita add ini ke dalam project, nanti ya udah otomatis masuk gitu ya, kayak nambahin new file gitu. Nah, kalau misalkan buat yang new project, new Swift package gitu ya, itu kita bisa checklist di bagian include documentation. Nanti bakalan otomatis masuk si Doxy-nya gitu. Nah, sekarang gimana sih cara nambahin simbol documentation pada source code kita gitu ya. Biasanya kan kita kadang suka nambahin komentar gitu ya pada line of code kita, ngejelasin fungsinya untuk apa gitu. Misalkan pakai komen yang /2 ini. Di sini jelasin tentang function get used by kategori gitu ya. Nah, untuk kebaca sama si Doxy ini, kita perlu nambahin satu slash lagi nih di bagian komentarnya. Jadi seperti ini. Nah, yang ini. Di sini kita tambahin satu slash lagi, nanti otomatis bakalan ke detect atau kebaca sama si Doxy-nya. Kalau misalkan pakai yang /2 ini, dia nggak bakalan ke-generate gitu si penjelasan function ini, kayak gitu. Cara yang kedua yaitu menggunakan /**. Ya seperti ini gitu ya, yang bisa muat banyak gitu ya. Pakai /to asterisk, penjelasannya apa, dan itu dengan satu asterisk backslash kayak gitu. Ini cara yang kedua gitu ya. Selain yang menggunakan cara 3/ ini. Next, sekarang gimana sih cara
kayak menambahkan atau penjelasan tentang parameter, returns value, dan throw error pada sebuah metode gitu. Nah, di sini kita coba tambahin penjelasan tentang parameter pada metode kita gitu. Misalnya di function getNews by kategori ini memiliki satu parameter yaitu by kategori dengan tipe data NK news kategori gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahin penjelasan si parameter ini di dalam dokumentasinya. Maksudnya di dalam komentar dokumentasi ini. Kita tinggal tambahin keyword apa sih ini namanya? Strip ya. Strip keywordnya parameter. Di sini kategori ini maksudnya adalah nama parameternya gitu. Karena di sini kategori ya berarti di sini kategori juga gitu ya. Kategori semikolon titik 2 gitu ya. Lalu di sini penjelasannya, penjelasan tentang si parameter ini. Misalnya penjelasan ketiga ini adalah the category of news kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan si fungsinya ini memiliki lebih dari satu parameter? Di sini kita bisa tambahin ya misalnya di sini kan ada dua parameter nih pada method getNews by kategori, yaitu ada kategori dan juga country gitu ya parameternya. Nah, untuk menambahkan di dokumentasinya kita tambahin keyword yaitu strip parameters. Di sini menggunakan ya plural gitu ya parameters, lalu enter new line. Di sini tambahin strip baru nama parameternya apa kayak gitu, dan titik 2 penjelasannya apa kayak gitu. Nah, dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan ada 3, 5 bisa ditambahin di bagian sini. Sebenarnya bisa juga gitu ya menggunakan cara yang ini, tapi kita harus define satu-satu kayak dash parameter kategori, dash parameter country dan lain-lain. Jadi mendingan dipersingkat jadi seperti ini, seperti itu. Nah, sekarang menjelaskan tentang return value pada sebuah metode gitu. Nah, di sini kan pada function getNews by kategori itu mereturn sebuah value yaitu array of NK news model. Di sini kita bisa tambahin penjelasan tentang return value-nya gitu. Dengan menggunakan keyword strip returns semicolon penjelasannya apa gitu. Misalnya returns-nya adalah sebuah the list of news. Seperti itu. Itu untuk menjelaskan return value pada sebuah method. Nah, ini ada juga untuk bagian throw error-nya gitu ya. Karena di sini async throw, jadi kan otomatis kita bakal handle throw error-nya juga. Nah, ini si throw error ini kita bisa tambahin di dalam dokumentasinya menggunakan keyword strip throws semicolon penjelasannya apa. Misalnya ya let's say if wrong mapping the data kayak gitu. Nah, itu cara menambahkan parameter, return value, throw error pada dokumentasi. Maksudnya komentar pada sebuah dokumentasi. Nanti ini bakalan ke generate nanti ya. Selanjutnya kita bakal coba lihat gitu ya gimana hasilnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara nambahin struktur pada documentation page. Ini contoh customized documentation landing page. Yang di sebelah kiri ini adalah default. Kalau misalkan kita enggak meng-customize si landing page-nya kayak gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini ya contoh yang udah di custom kayak gitu. Kita bisa tambahin penjelasannya, overview, tambahin image seperti itu. Kita juga bisa rearrange top level symbol dengan menggunakan topic groups. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah default. Kalau misalkan kita nggak atur urutannya gitu ya, dia bakalan detect by misalkan kalau misalkan dia protokol ya udah berarti dia kelompok grupnya adalah protokol gitu ya, grup protokol. Kalau misalkan struct ya dia masuknya ke grup struct dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita custom, kita bisa tambahin penjelasannya. Misalnya di sini ada essential gitu ya. Terus ada creating slot. Di sini kita bisa tambahin ada protokolnya, ada struct-nya gitu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga bisa arrange menggunakan extension files. Nah,
Misalkan kalau kita klik si slot creator ini, dia bakalan muncul yang lihat bagian sebelah kiri. Itu ketika diklik ya, dia bakalan muncul topik berdasarkan yang ada di dalam file tersebut gitu. Misalnya ada protokol, ada struct, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan extension files, kita bisa coba custom juga kayak gitu. Nah, ini ada cara distribute documentation-nya. Cukup gampang. Ketika kita build, di sini bakalan muncul di bagian documentation, terus kita tinggal export aja deh. Terus ya udah selesai kayak gitu. Nanti bakalan export si dokumentasinya. Nah, ini contoh dokumentasi yang sudah di host atau udah di deploy gitu ya di sebuah web. Oke, kita bakalan demo langsung. Nah, misalkan tadi itu menulis sebuah simbol gitu ya, atau di sini kita coba jelasin ini adalah sebuah function untuk this is function for search news gitu ya. Misalnya ya method ini search news ini adalah sebuah function untuk ya mencari berita gitu. Terus di sini kita tambahin parameternya query lalu misalkan di sini ada return value, yaitu menggunakan keyword returns. Penjelasan adalah list of news misalnya kayak gitu. Terus row-nya jika news ini di repository, jika if mapping data misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita generate, nah untuk cara generate-nya sendiri, untuk generate dokumentasi yaitu adalah ini ada di bagian produk. Di sini kita bisa lihat ada build documentation. Kita klik build documentation. Nah, di sini bakal ada muncul nih hasil build-nya gitu ya. Berarti tadi bagian protokol, bagian apa sih tadi? Search news ya. Nah, ini contoh hasil dari komentar yang ada di dalam code ini gitu. Di sini ada penjelasan ini, this is function for search news. Lalu ada declaration-nya, declaration code-nya. Di sini ada penjelasan tentang return value-nya juga, yang dimana kita tulis menggunakan keyword strip returns ini, which is di sini return value adalah list of news. Lalu untuk parameter di sini ada satu parameter query, misalnya penjelasan ada di square text gitu. Nah, untuk throw ini ada di bagian discussion. Di sini ada penjelasan juga throw-nya jika wrong mapping data. Nah, selanjutnya ya ini basically udah lengkap juga gitu ya, maksud kayak udah gue tambahin juga. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Nah, ada juga yang bentuknya kayak gini nih. Ini maksudnya apa sih kayak gitu. Nah, ini tuh kayak buat nge-link ke NQ news modelnya langsung kayak gitu. Ketika diklik ini ntar bakal langsung ke bagian news model. Nah, dia bakal diarahin ke sini kayak gitu. Nah, kalau misalkan coba kita build ya. Sebentar. Oops, apa nih? Ada yang error. Wow, sorry. Kenapa? Tiba-tiba. Waduh, kenapa nih? Bentar. Yuk, coba Discord.
Nah, masuk ke bagian misalkan yang tadi kan. Nah, itu kan dari yang tulisan yang ini, yang menggunakan double backtick. Lalu di sini misal model, kelas atau yang lain kayak gitu ya. Nah itu bisa dimasukin kayak semacam linking gitu. Kalau daerah ketika kita klik yang ini dia bakal jadi semacam link gitu, list of NQ News model. Nah dia bakalan masuk ke penjelasan si NQ News model ini kayak gitu. Nah di sini ada ya berbagai macam properti juga kayak gitu. Itu cara linking menggunakan double backtick. Nah selanjutnya itu kita masuk ke bagian si doxy-nya. Ya mungkin ini udah common lah ya, kayak tambahin komentar di dalam line of code-nya gitu. Cuman ya kita tinggal tambahin jadi triple slash kayak gini. Kalau misalkan double dia nggak bakalan kedetek. Nah selanjutnya kita bakalan masuk ke bagian doxy-nya. Nah seperti yang kita lihat tadi di awal di sini kan ada judul, lalu ada kayak ya penjelasan singkatnya, lalu ada overview, ada topik. Nah itu kita atur di bagian dokumentasi yang di bagian sini. Nanti ketika tambahin si doxy-nya, dia bakal ada satu file gitu. Basically ini tuh menggunakan markdown gitu ya, format .md gitu, mungkin udah familiar juga. Nah di sini kita tambahin title-nya, lalu subtitle-nya, overview, penjelasan tentang si package-nya gitu ya. Nah di sini kita atur untuk bagian topiknya nih. Nah di sini misalnya ada essential, lalu ada documentation. Nah ini nanti bakal jadi seperti ini gitu ya ketika di build. Nah yang di sini itu apa sih maksudnya kayak gitu, kayak tanda kurung apa sih, tanda siku gitu ya. Doxy semicolon news API key. Nah ini tuh maksudnya adalah untuk direct ke sebuah artikel. Jadi di sini ada artikel tentang penjelasan, misalnya di sini adalah tentang API documentation kayak gitu. Nah kalau misalkan kita klik yang API yang di sini, ntar dia bakalan muncul kurang lebih seperti ini gitu. Nah penjelasan tentang API documentation-nya kayak gitu. Kita harus tambahin ya basically sama gitu ya dengan yang di awal juga kayak gitu. Di sini kita bisa atur topiknya ada apa aja kayak gitu. Bisa tambahin gambar juga. Untuk cara tambahin artikel ini bisa kita add new file. Nah di bagian documentation itu ada beberapa template gitu ya. Yang pertama ada article file, extension file, ada ya empty gitu ya untuk yang kosongan. Ini ada untuk tutorial juga. Ini table of content tutorialnya. Lalu ini untuk tutorial files kayak gitu. Nah ya sebenarnya sama aja sih kalau misalkan kita menambahin artikel atau extension, cuman bedanya dia misal kita buat yang ini deh, testing. Nah dia bakal bentukannya seperti, kalau misalkan untuk yang si extension dia bentukannya seperti ini. Cuman bedanya di sini doang kayak gitu, kayak misalnya adalah gini, kayak yang udah jadi lah ya, ini gue hapus dulu. Nah ini untuk yang artikel basically. Terus kalau misalkan kita mau nambahin yang baru gitu ya, misalnya tambahin untuk extension. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ketika kita klik si bagian news remote data source ini, dia tampilannya seperti ini gitu.
ya standarnya gitu ya. Karena di dalam dokumentasi si news remote data source ini dia ya tampilnya cuma kayak gini doang kayak gitu. Nah, kita bisa custom nih sebagian news remote data source ini gitu dengan menambahkan yang lain. Misalnya, di sini kita coba tambahin dulu gitu ya, judulnya news and news. Remote data source. Di sini summary-nya Lorem Ipsum 2 aja lah ya. Overview juga samain aja gitu ya. Ya biar nih aku tambahin yang panjangan. Nih biar cepat. Nah, di sini misalkan ditambahin grup, misalkan ada remote data source protocol gitu. Karena di sini kan dia nggak ada protokolnya nih, kayak cuman the default implementation, terus ada type properties-nya, ada sort instance gitu ya. Di sini kita mau tambahin juga nih topiknya ya ini remote data source protocol gitu. Jadi ya udah tinggal tambahin aja di sini nama kelasnya kan, nama protokolnya tadi news remote data source protocol, yang satunya lagi buat yang si async await-nya. Versi asinkronisnya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kita build, nah, jadi nih balik lagi ke sini dulu. Ketika kita klik yang bagian kelas ini, itu udah di custom gitu page-nya. Nah, ini contoh dari hasil yang ini kayak gitu, menggunakan extension namanya. Jadi di sini topiknya udah bisa kita lengkapi lagi kayak gitu. Misal dari remote data source dan lain sebagainya. Atau misalkan kita mau tambahin juga gitu ya modelnya, misalnya continuous model, atau untuk data response. Continuous juga kayak gitu. Kita buat lagi. Nah, di sini dia bakalan ada data response-nya apa kayak gitu. Misalnya news response, kita klik, ya dia bakalan masuk ke penjelasan tentang si news response ini kayak gitu. Nah, itu untuk custom sebuah page gitu ya menggunakan extension. Untuk artikel ini ya basically bisa juga kayak penjelasan yang lebih panjang lagi kayak gitu, atau mengcustomize si page. Ya basically sama juga sih kayak gitu, sama kayak extension. Cuman bedanya ya di sini doang kayak gitu. Ini kayak langsung direct dari Newskit langsung ke NP News Remote Data Source kayak gitu. Nah, untuk cara penggunaan artikel itu menggunakan tanda kurung siku ini. Lalu di sini menggunakan keyword doxy semicolon. Ini adalah nama file si articles-nya kayak gitu. Kalau misalkan kita klik nih, dia bakal direct ke News API key. Nah, dia jadi kayak masuk ke penjelasannya kayak gitu. Bisa juga untuk yang yang tadi nih remote data source, yang extension remote nggak bisa. Dia kalau misalkan extension yang kita buat tadi yang ini, dia nggak bisa ditambahin di sini menggunakan doxy, menggunakan doc ini. Kayak misalkan tadi kan namanya remote data source, nggak ada tuh, jadi nggak muncul di sini. Soalnya itu extension ya, dia nggak mau. Iya, soalnya extension dia nggak mau. Kalau misalkan artikel gitu ya, dia bisa kayak gitu. Atau nama kelas sebenarnya bisa juga, misalkan NK, endpoint kayak gitu. Jadi kalau yang extension itu nama filenya bebas ya? Nama filenya bebas sih. Cuman yang penting dalam di sininya gitu. Dia mau redirect kemana kayak gitu ketika diklik.
misalkan yang tadi itu yang di depan tadi kan ada uh, nah oke, dia bisa juga gitu menggunakan doc, cuman kurang tepat aja sebenarnya. Dia bisa juga gitu kalau misalkan untuk yang nama kelas menggunakan yang double backtick tadi kayak gitu, key endpoint basically sama juga. Articles kayak gitu. Untuk yang extension dia nggak bisa karena dia bakalan langsung dia direct dari nama kelasnya langsung kayak gitu. Jadi semacam shortcut, bukan shortcut gitu. Jadi langsung ke path ke tujuan page ini kayak gitu sih. Lalu apa lagi ya? Kayaknya udah lumayan cukup jelas lah ya untuk untuk bagian doxy-nya. Karena di sini sebenarnya menggunakan file MD semua gitu dan full markdown. Jadi bebas gitu kita mau custom, maksudnya mau membuat dokumentasinya seperti apa kayak gitu. Nah, yang ngebedainnya mungkin dari sisi artikel dan extension. Kalau artikel dia ya cukup gini aja gitu, tinggal tambahin judulnya apa, lalu penjelasan dan topiknya seperti apa. Dan di dalam extension pun ya sebenarnya sama juga kayak gitu. Cuman bedanya di title-nya ini kita kayak ngasih link gitu ke mau kemana, si penjelasan ini mau di-linkkan kemana sih kayak gitu. Karena di sini kita ke news remote data source, ya ketika diklik si kelas news remote data source ini ya bakalan menuju ke page yang ini kayak gitu. Kalau misalkan nggak dibuat seperti ini, ya by default di dalam file ini aja kayak gitu, penjelasan yang ada di file ini aja kayak gitu. Sebenarnya ya bisa juga sih ditambahin di bagian sini gitu ya, kayak tapi kan jadi lebih banyak di dalam code-nya gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut jadi dipisah menggunakan file extension gitu, biar penjelasannya lebih lebih enak gitu ya, membuat penjelasannya juga kayak gitu. Nggak, kalau misalkan di dalam code kan kita harus tambahin banyak triple slash atau yang menggunakan slash backtick gitu. Nah, sekarang gue bakalan coba jelasin cara deploy-nya nih gitu. Nah, kemarin sempat coba menggunakan Netlify gitu ya untuk deploy si newskit-nya ini gitu. Nah, pertama-tama kita export dulu gitu ya untuk si si dokumentasinya. Kita klik bagian ini, kita langsung export aja kayak gitu. Nah, di sini karena gue udah ada export, jadi gue cancel aja. Dan tinggal export kan langsung jadi kayak gitu, kayak nggak nunggu build dan lain-lain kayak gitu, langsung jadi kayak gitu. Nah, bentar. Selanjutnya untuk deploy di Netlify-nya kita butuh kayak semacam script gitu. Ya, bisa dibilang di sini namanya itu netlify.toml, nama extensionnya TOML, mungkin udah ada yang tahu juga gitu ya. Nah, ini gue nemu scriptnya di Stack Overflow sih sebenarnya gitu. Cuman kayak ganti path di sini aja sebenarnya gitu. Cuman kayak ganti path yang perlu diganti tuh bagian sini. Template sih. Terus bagian sini ini karena gue masukin ke dalam file folder gitu ya, folder yang namanya build archive. Jadi ya path-nya ke bagian ini kayak gitu, yang dimana di sini nama eksportannya gitu ya, newskit.doxy archive. Terus selain itu yang perlu diubah lagi adalah bagian sini ya, bagian 2 data documentation. Ini nama package-nya menggunakan huruf kecil semua kayak gitu. Basically cuma itu doang sih, udah. Terus habis itu ya udah tinggal connect di Netlify-nya. Bentar, Safari kok nggak ada.
Ntar tinggal connect ke Netlify dan dia bakal langsung ke trigger gitu, tapi harus di push dulu gitu ya ke GitHub. Ntar bakal langsung ke trigger di Netlify-nya dan ya kurang lebih seperti ini sih hasilnya. Kayak dokumentasinya Apple gitu kan. Lebih keren aja gitu dan bisa kita share ya ke yang lain kayak gitu, atau nambahin di apa namanya README-nya GitHub package kita kayak gitu, atau kalau misalkan mau share by filenya langsung juga bisa kayak gitu, yang hasil build archive-nya kayak gitu sih. Ya jadinya ya persis sama yang kayak ada di sini kayak gitu. Kalau yang ini kan cuma di lokal gitu ya. Kalau ini ya kita bisa share ke siapa aja gitu, tanpa harus kasih file yang asli. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyain atau kecepatan atau ya entah kurang jelas, bisa boleh tanyain. Thank you. Itu yang di upload ke Netlify-nya tuh yang itu yang di export tadi ya? Iya betul, yang hasil ekspornya yang di upload. Cuman karena gue tambahin di apa namanya di rep. Gue tambahin langsung di dalam package-nya gitu sih hasil archive-nya. Nah di bagian sini kayak gitu langsung. Ini file Netlify tomolnya. Tinggal terconnect di Netlify langsung otomatis ke build gitu. Ya ini gue share aja ntar di Telegram linknya. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Itu di dalam sources-nya itu tadi app-nya juga ya? Yang sources ini ya kumpulan apa namanya yang bagian ya code utamanya kayak gitu. Kebetulan ini pakai Swift Package Manager gitu ya. Jadi ya strukturnya seperti ini kayak gitu. Tapi yang itu sebenarnya nggak perlu diupload kan ya? Cuma yang build archive doang ya? Iya, cuman karena disatuin jadinya ya udah. Jadinya di sini kan yang di bagian publish ini redirectnya ke si build archive ini, folder build archive, terus nama hasil archive-nya kayak gitu. Oh ya, buat ngebikin docs ini basically harus ya pakai X ke 13 sih. Di bawahnya belum ada, soalnya baru. Kayak gitu. Oh, nambahin image gitu bisa? Iya, bisa. Karena kan ini pakai full apa namanya markdown gitu ya. Jadinya bisa nambahin image juga. Mungkin video bisa juga sih. Kayak gitu. Nanti cuman belum pernah coba. Di mana ya image-nya ya? Image-nya nanti ditaruh di mana ya? Kalau misalnya mau di-include? Biasanya sih di overview ya. Di bagian overview gitu tambahin image. Ada example yang ini kayak yang slot creator. Nah kayak gini. Tuh kayak pakai ya cara nambahin image di markdown gimana sih kayak gitu. Kayak bukan maksud gue filenya nanti di mana ya? Oh naruh filenya. Itu ada di bagian sources, bagian sini resources. Oh, oke. Iya, dia kayak ya udah langsung masukin aja gitu si image-nya di sini. Bentar, gue coba buka yang satu lagi, sampel satu lagi. Di bagian nah di bagian resources kayak gambar gitu. Cuman disarankan kayak gambarnya tuh harus support di dark mode juga kayak gitu. Soalnya kan ya di dokumentasinya kan di sini ada apa namanya buat change
mana sih? Nah di sini kan ada kayak switch gitu kan, dark light kayak gitu. Nah makanya si gambarnya disarankan support di light dan dark mode juga kayak gitu. Kebetulan karena ini pakai apa namanya transparan gitu ya, PNG, jadinya nggak perlu. Berarti nanti dari Markdown-nya tinggal nama filenya aja ya? Itu contohnya misalnya yang ini, yang mana ya? Bentar. Oh ya di utama. Nah kayak gini, Oke. Quran PNG. Kayak gitu. Untuk resources ya, image, mungkin video bisa juga. Sebenarnya ada satu lagi, cuman gue belum coba juga, apa namanya, interactive tutorial itu lebih seru juga, seru sih. Maksudnya kayak kita membuat tutorial gitu, misalnya yang Shot Creator ada sih yang udah gue deploy. Bentar. Yang cuman ya kita butuh banyak gambar sih biar lebih bagus. Kayak mid slot creator. Nah kita bisa buat ini juga, cuman belum pernah bikin juga sih. Lumayan effortnya. Kayak harus nyediain file code-nya gitu satu-satu. Oh. Lumayan agak ribet juga sih. Strukturnya bentar, gue coba kasih lihat. Set. Slot creator. Oh. Lupa naruh. Nah, jadi table of content-nya gitu. Nah, untuk sintaksnya lumayan agak ini juga sih. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya kayak di Markdown gitu. Bukan Markdown Kayak, ini? bukan ya. Dia ada khusus gitu. Nah ini contoh isiannya kayak gitu. Di balik yang ini nih. Nah yang ini kan kayak lu harus satu-satu gitu kan. Kayak mulai dari mana dulu kayak gitu step-stepnya. Oh, oke. Nah terus di bagian ini mana resource, di bagian resource-nya kayak tambahin code. Nih satu, ini yang step 1, yang step kedua, step ketiga kayak gitu. Makanya agak PR juga gitu. Nambahin bagian code-nya. Karena kan lumayan interaktif juga sih sebenarnya gitu. Nah, kayak gitu sih. Cuman belum pernah buat step-stepnya di code ini untuk bagian code-nya, nama filenya apa, ya begitulah. Ya, ada yang bertanya lagi?
Ya, lumayan gampang sih. Cuma PR-nya yang ngebuat dokumentasinya aja sih. Kayak harus memberi penjelasan yang agak itu yang ribetnya. Kayak harus bisa ngebuat ya penjelasan sebaik mungkin sih. Bagus sih, jadi rapih kelihatannya. Iya, jadi kayak dokumentasinya Apple kan. Cuman ya sayangnya cuman bisa di Swift package doang kayak gitu. Kalau misalkan bisa di projectnya mungkin lebih menarik gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Waktu itu pernah coba nambahin di project gitu kan. Dia nggak mau gitu. Jadi malah yang kedetek tuh malah jadi dari si package ini kayak gitu. Malah yang kebacanya. Misalnya ini kan ada package Elm of Fire nih. Kalau misalkan kita build, dia ikutan juga ke build. Ada di bagian sininya nih. Di bagian. Nah, di news kit ini dia ada Elm of Fire juga gitu. Kalau dibuka ya dia ada penjelasan juga gitu karena ya ada komentar-komentarnya gitu ya di setiap kelas atau protokol dan lain kayak gitu. Jadi yang ada di dalam code di project utama gitu. Nah itu nggak bakal terdetek, cuman terdetek si library-nya doang. I see. Ini udah dipakai belum di Stockbit? Apa? Ini, Doxy. Belum sih, masih sesuatu yang baru. Cuman kemarin sempat diskusi juga gitu kayak mau buat dokumentasi. Cuman karena nggak ada yang modular di bibir, ya udah jadinya ya pakai yang lain gitu. Tapi bagus sih buat yang yang projectnya udah modularisasi gitu. Jadi kayak dokumentasinya jadi lebih terstruktur. Kalau yang sekarang pakai apa? Kalau nggak pakai Doxy? Kalau di project utama pakai Gezi. Ya dia basically sama juga sih kayak generate tapi langsung ke dalam bentuk HTML gitu. Ini juga dia baca dari komen yang di dalam code-nya ya? Iya betul, kurang lebih sama sih. Gitu. Kayaknya Doxy ini kelebihannya ini ya, yang tutorial itu ya. Soalnya lebih complicated. Kalau sekedar nampilin dokumentasi doang. Iya betul. Jesse kayaknya lebih banyak fiturnya juga nih. Ya, itunya sih yang bagian menariknya sebenarnya, tutorial. Cuman ya harus niat bikin kontennya aja. Banyak effortnya. Iya itu dia. Poin plusnya di situ sih. Tapi ya kalau dilihat dari sebelumnya kayak Apple kayak mulai nge open sources gitu ya nggak sih? Apa yang mereka buat gitu. Kayak ya dokumentasi kayak gitu. Terus widget juga kan sebelumnya kan belum ada tuh cara buat widgetnya gitu. Oke. Thank you all untuk udah pada hadir, udah pada dengerin. Thank you Mas Ari untuk presentasinya. Siap. Thank you banget. See you next week. Have a nice weekend guys. Stay safe, stay healthy.